Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Pak Nur Rozi. Kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang iman kepada hari akhir atau kiamat. Apa kabar kalian semua? Bapak yakin kalian dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa semangat di dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah dan berpahala. Semoga kegiatan kita dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua yang baik hati dan soleh serta solihah, namun sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, mari kita awali kegiatan kita dengan bersama-sama membaca doa mau belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, semoga doa kita semua dapat mengantarkan kita untuk bisa belajar dengan mudah, ya, mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua yang baik hati, yang soleh dan solihah, untuk pembelajaran ini, ya, setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian yang pertama meyakini bahwa hari akhir itu atau hari kiamat itu ada, dan ini sebagai implementasi dari rukun iman, ya. Jadi kalau kalian mengimani rukun iman, yaitu rukun iman yang keberapa anak-anak? Ya, betul, rukun iman yang kelima. Maka kalian harus yakin bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti akan terjadi, ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan dengan pelajari terjadinya hari kiamat, maka akan membentuk karakter atau perilaku dalam diri kita, yaitu rendah hati dan berakhlak mulia. Mengapa dengan pelajari tentang proses terjadinya hari kiamat dapat membentuk perilaku rendah hati dan berakhlak mulia? Karena dengan hari kiamat itu, maka kita kelak akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita ketika kita hidup di dunia, dari saat kita sudah terhitung balik sampai nanti kita meninggal dunia. Karenanya kita akan berusaha ketika hidup di dunia ini untuk hidup dengan rendah hati dan berakhlak mulia, ya. Yang ketiga, diharapkan kalian nanti dapat memberikan contoh perilaku rendah hati dan berakhlak mulia itu apa saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertanyaan yang besar, ya, bagi kita semua, bagi kamu juga, ya, apakah kamu yakin bahwa hari akhir atau kiamat itu ada? Nah, itu pertanyaan besar yang harus dijawab dengan penuh keyakinan, ya.
pastinya kita yakin bahwa hari kiamat itu ada. Alasan pertama yang paling kuat apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya, yaitu yang terdapat di dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Apakah kalian sudah hafal semuanya? Hafal surah Al-Qari'ah khususnya ayat 1 sampai 5? Tentu ya, karena kalian sudah menghafalkan surah-surah yang ada di juz 30 khususnya, dan juga di juz 29, bahkan sudah ada yang hafal juz 28 ya. Ya, tetapi mari kita murojaah kembali ya. Bunyi dari surah Al-Qari'ah khususnya yang terkait dengan kejadian kiamat atau hari akhir, yaitu yang terdapat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Yang pertama bunyinya apa anak-anak? Kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Ya, artinya adalah hari kiamat. Mal-Qari'ah. Artinya, apakah hari kiamat itu? Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga berbunyi, wa ma adraka mal qari'ah. Artinya, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ayat yang keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Laron itu adalah anai-anai. Tahu kan anai-anai? Dan ayat yang kelima berbunyi, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, itu 5 ayat dari surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima yang terkait dengan kejadian hari kiamat. Selanjutnya anak-anak, lalu sebenarnya hari kiamat itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kiamat sughra atau kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubra atau kiamat besar. Contoh kiamat sughra apa saja anak-anak? Ya, seperti terjadinya bencana alam. Kemudian seseorang yang meninggal, itu diantara contoh kiamat sughra atau kiamat kecil. Adapun kiamat kubra adalah hancurnya seluruh alam semesta. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah kiamat. Bagaimana dengan tanda-tanda kiamat kubra itu ya? Kalau ditanya ya, kapan kiamat itu terjadi, maka tidak ada seorang pun yang tahu nak ya. Bahkan ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, kapan terjadinya kiamat itu, maka Nabi menjawab bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya kiamat. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan di antara sekian banyak tanda-tandanya. Di antara sekian banyak tanda-tanda akan terjadinya kiamat kubra itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudah begitu banyak manusia yang berbuat maksiat. Ya. Misalnya banyak yang mengonsumsi
narkoba, ya, minuman keras atau miras, berjudi, ya, lalu semakin merebak, ya, pelacuran dan seterusnya. Kemudian yang kedua, manusia sudah banyak yang mengumbar aurat, ya, baik yang perempuan, nah seperti ini nih, ya, tidak pakai jilbab, kemudian lengannya pendek, ya, padahal kepala sampai ujung kaki itu buat wanita adalah aurat. Nah, di antara kalian ada nggak yang saudaranya atau ibundanya masih membuka aurat kalau keluar rumah? Apa yakin sudah nggak ada, ya? Insya Allah. Kemudian yang laki-laki juga begitu, ya, pakainya celana pendek, padahal dari lutut sampai ke atas itu merupakan aurat, ya, sampai ke pusar untuk laki-laki. Nah, di antara kalian ada nggak yang kalau main di luar rumah atau sedang berolahraga pakai pakaian atau celana pendek sehingga membuka? Semoga di antara kalian sudah tidak ada lagi yang kalau keluar rumah, ya, berolahraga masih memakai celana pendek sehingga lututnya kelihatan, ya. Bapak yakin di antara kalian sudah tidak ada karena sudah biasa diberitahukan di sekolah, ya, sudah diajari untuk menutup aurat. Ya, tanda berikutnya, manusia banyak mengalami kerusakan akhlak. Di antaranya apa, nak? Ya, anak berani kepada kedua orang tuanya. Kamu tahu ini gambar apa? Iya, ini gambar kisah tentang Malin Kundang, ya. Dimana diceritakan Malin Kundang adalah anak yang durhaka kepada ibundanya, ya. Kemudian kalau ini apa kira-kira? Ya, betul, ini adalah anak yang tidak patuh, ya, tidak taat kepada gurunya atau berani melawan gurunya. Selanjutnya ini gambar apa, anak-anak? Gambar Pinocchio. Pinocchio itu simbol apa? Simbol orang yang suka berbohong atau berdusta, ya. Ini juga merupakan akhlak yang tidak baik, ya. Selanjutnya adalah suka mencuri. Nah, semoga di antara kalian, ya, tidak ada yang suka berbohong, suka mencuri, ya, mengambil duit orang tuanya dan sebagainya, ya. Kemudian suka berkelahi atau tawuran. Ini juga akhlak yang tidak baik. Bapak yakin di antara kalian tidak ada yang akhlaknya seperti mereka ini, ya. Ada yang berani kepada kedua orang tuanya, melawan gurunya, suka berbohong, suka mencuri, atau suka berkelahi dengan sesama temannya. Kita lanjutkan. Yang keempat, ya, manusia banyak menjadi pendukung Dajjal. Dajjal itu siapa, nak? Dajjal itu makhluk Allah yang diberikan kehebatan oleh Allah untuk menipu orang, ya. Kalau sesuatu itu benar dikatakan salah, sesuatu yang salah dikatakan benar. Sehingga banyak orang-orang yang paginya beriman, sorenya menjadi orang kafir, ya. Sorenya menjadi orang yang beriman, paginya sudah menjadi kafir karena ditipu oleh Dajjal. Jadi Dajjal itu adalah raja penipu, ya. Nah, ini pendukung-pendukung Dajjal nih, nak, ya, orang-orang Amerika, orang-orang Israel ini yang benci kepada orang Islam, ini adalah pendukung Dajjal nih, suka menyesatkan. Ini tentara Israel juga begitu, ya. Kalau ada umat Islam yang beribadah di Masjidil Aqsa, maka oleh mereka ditembakin, ya, diusir dan sebagainya. Kemudian ini Syiah, ya, ajaran Syiah yang sesat.
Syiah itu ternyata tidak ada bedanya dengan Yahudi ya, mereka saling berangkulan ya. Ini juga merupakan pendukung-pendukung Dajjal. Kemudian yang terakhir, banyak orang kaya yang enggan membayar zakat ya, pelit, padahal zakat itu wajib dibayarkan bagi orang-orang yang memiliki harta yang lebih atau orang kaya ya. Nah, itu kalau urusan infak, sedekah, pelit sekali ya tuh wajahnya wajah. Iya apaan lu gitu ya. Ini juga begitu, sampai dompet pun digembok. Itu lambang apa nak? Lambang pelit, tidak mau mengeluarkan hak orang lain ya. Nah, demikian saja anak-anak ya, teman-teman semua. Pembelajaran kita pada kesempatan ini sebenarnya masih ada lanjutannya nanti ya, yaitu tentang nama-nama dari hari kiamat yang dikabarkan oleh Al-Quran ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan ini, kita membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada bagian berikutnya untuk pelajaran PAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.